Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Putra Aguan Channel. Kali ini kita akan mendengar pendapat dari dua orang tokoh yang berpengaruh di Sumatera Utara mengenai kampung halaman awak, yaitu Aceh Tamiang. Jadi tokoh yang pertama itu adalah Profesor Dr. Insinyur Johar Arifin Husin, yang merupakan asli orang Tanjung Pura. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua PSSI periode 2011 sampai 2015. Kala itu beliau menggantikan Bapak Nurdin Khalid. Lalu yang kedua adalah Bapak Kolonel Tengku Datuk Haji Syaiful Azhar, Sarjana Ekonomi MAP, yang merupakan seorang kolonel tentara yang pernah bertugas di Jakarta dan telangkai senior dari Sumatera Utara. Beliau juga pendiri dari HITPAM, Himpunan Telangkai Seluruh Indonesia. Lalu bagaimanakah pendapat dari dua tokoh berpengaruh di Sumatera Utara ini mengenai perkembangan dan saran mereka terhadap Aceh Tamiang? Oke, langsung aja kita dengarkan. Tamiang, iya, Pak. kerajaan. Tadi kita tahu ada 3 kerajaan di situ. Iya, benar. Tamiang, di bawah itu ada Karam. Itu dulu ya, seirama dengan kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur. Oke. Langkat, Serdang, Delhi, ya, Asahan dan seterusnya. Itu dulu sama zaman dahulu karena ada kaitan-kaitan. Tetapi sejak adanya perkayaan antara perbatasan dan kekuasaan dengan Aceh, sehingga terjadi selalu perperangan Aceh dengan kerajaan Melayu. Iskandar Muda itu, Pak ya? Aceh kerajaan Melayu, dan bumper adalah Tamiang. Jadi yang paling banyak diserang itu oleh Aceh itu jelas yang dia ada bumper. Bantuan dari Siak dan sebagainya hampir tidak ada. Oke, siap, Pak. Nah, demi keselamatan negeri itu sendiri, ya, para pemimpin mengatakan, udah kita damai saja dengan Aceh, damai dengan Aceh, artinya keselamatan negeri itu tetap terjaga. Itulah sampai sekarang oleh Belanda dipetakan oleh Belanda, Tamiang itu masuk oleh Aceh, padahal dia masuk tutur budayanya adalah masuk ke kita. Justru itu Belanda yang memaksa. Karena itu perdamaian antara masyarakat kerajaan dengan Aceh, maka terjadi damai. Karena Tamiang ikut berperang melawan Aceh tanpa ada bantuan-bantuan dari Siak dan lain-lainnya juga. Jadi lama-lama ya kita ini sebagai korban. Lebih bagus kita damai aja sama Aceh. Nah, dengan Aceh lah alasan Belanda memasukkan peta Tamiang itu ke Aceh. Sebenarnya Tamiang itu masuk teritori Sumatera Timur, Pak ya. Oke. Daerah Melayu dari segi budaya, ya semuanya. Ya, jadi orang Tamiang tidak kemas orang Aceh. Benar. Karena mereka orang Melayu. Siap, Pak. Dan itu dimaklumi, cuman masuk provinsi Aceh itu saja. Oke, situ saja, Pak. Semua mudah penting damai makmur bagi semua negeri. Oke, last question, Pak. Menurut Bapak gimana caranya agar Aceh Tamiang itu kan itu sangat strategis lintas provinsi gitu agar bisa maju, Pak? Bapak kan orang pemerintahan ini. Banyak. Jadi kita gali dulu potensi yang ada di Tamiang. Oke. Ya, kita data potensi apa, barulah kita bicara pengembangannya. Ya, jadi potensi apa aja di Tamiang? Banyak kelapa sawit, karet. Banyak alamnya, ya, mataharinya, anginnya, itu semua sekarang bisa dijual. Hijaunya Tamiang itu adalah uang. Siap, Pak. Ya, hutan Tamiang itu dan semua rawa-rawa Tamiang ada tumbuhan itu duit. Oke. Itu harus strategi, itu dijual pada dunia. Tinggal cara mengelolanya, Pak ya. Ya, jadi banyak sekali potensi-potensi yang terbiarkan di negeri kita ini, harus bisa memproduksi dana untuk pembangunan, tapi terbiarkan, tidak tergubris. Banyak, Tamiang luar biasa potensi Tamiang. Nah, ini perlu digali, tapi tentu perlu modal besar. Jadi kerjasamalah dengan pihak swasta, dalam negeri atau asing. Nah, ini yang perlu promosi. Jadi memang siapa memimpin Tamiang harus kerja berat. Oke, Bapak sendiri pernah ke Tamiang, Pak? Oh, kenapa tidak sering? Mungkin puluhan, mungkin ratusan kali. Oke, dalam pandangan Bapak Aceh Tamiang itu bagaimana? Ya sudah tambah kemajuan lah, selama sudah berdiri mandiri sekarang ya tambah bebas mereka membangun negerinya. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Menurut Bapak Aceh Tamiang itu bagaimana? Atau Bapak pernah ke Aceh Tamiang? Ya, selama ini Aceh Tamiang itu saya tahu. Saya tahunya Aceh Tamiang itu karena ada senior saya, memang kawan-kawan saya kan tinggalnya di Jakarta. Ada selalu melaksanakan acara halal bihalal, acara kesenian dan sebagainya. Setahu saya Aceh Tamiang itu yang saya tahu itu adalah daerah Melayu.
Oke. Karena mereka tuh walaupun berbatasan dengan Aceh, tapi Tamiang itu bukan Melayu. Maka saya selalu bawa acara itu hanya sebatas itu saja saya yang tahunya. Bahwasanya mereka itu pakai Teluk Blangah. Iya. Nah, itu. Tapi nggak masuk Sumatera Timur, Pak ya? Sepertinya kalau dari kita lihat dari tadi yang waktu kita acara Pakat Melayu tadi, Aceh Tamiang itu masuk dari Sumatera Timur, dia ada di situ dia. Hanya pakai langkat Besitang ya. Besitang itu kan. Tapi kalau seandainya dipakai Melayu secara keseluruhan, ada yang misalnya kita katakan Melayu lah gitu kan, dia ini masuk ke Melayu. Oke, dari kultur, dari budayanya juga. Walaupun dia berbatasan dengan dengan provinsi yang Aceh Darussalam. Oke, kalau tentang sejarahnya Bapak juga kurang tahu. Saya tidak tahu, tapi saya tahu hanya itu saja. Pada waktu ada kegiatan-kegiatan di Jakarta, acara halal bihalal, musiknya Melayu, acara pertemuan-pertemuan suku Melayu. Pakaiannya juga. Saya tanya juga. Namanya kan profesional Aceh Tamiang. Iya, kami Tamiang, tapi kami masuk ke budayanya Melayu. Nah, itulah yang saya tahu. Oke, siap. Bapak sendiri pernah ke Tamiang, Pak? Saya nggak pernah ke Tamiang. Nggak pernah ke Aceh Tamiang? Belum pernah ke Aceh Tamiang. Oke, berarti Bapak agak minim. Minim tentang itunya, tapi yang saya tahu itu karena bergaul sama orang Aceh Tamiang di Jakarta itu aja. Karena ada kegiatan-kegiatan itu saya tahu. Karena mereka tahu dan saya juga sebagai para pembawa acara, sehingga saya disuruh pakai baju Teluk Blangah. Itu yang saya tanyakan, kenapa mereka agak pakai baju ini gitu ya. Oke, last question Pak. Mungkin Bapak kan ada teman orang Tamiang yang memang pembesar Tamiang gitu. Mungkin pernah tukar pikiran gitu. Aceh Tamiang ini kan sangat potensial Pak, berada di lintas provinsi antara Sumatera Utara dengan Aceh gitu. Saya yang merasa orang Tamiang sendiri, Aceh Tamiang itu sekarang sudah maju tetapi lambat gitu Pak. Menurut Bapak sebagai orang pemerintah agar Aceh Tamiang itu bisa maju dan bagaimana lah dari pengalaman? Ya saya sendiri kan karena memang belum pernah ya ke Aceh Tamiang itu, tapi kalau misalnya dilihat dari teritorialnya itu kan daerah pelintasan ya, antara dari Sumatera, Sumatera Utara menuju ke Aceh. Benar. Nah potensi-potensi ini yang kan kalau kita lihat perjalanan atau mobilitas antara orang Sumatera Utara, baik orang Aceh yang berada di Sumatera Utara ke Aceh maupun orang Aceh yang berada di Sumatera Utara, ini kan jalannya sekarang apalagi dengan gerbang utamanya ya Pak? Gerbang utama. Nah di sini di tengah-tengah Aceh Tamiang inilah harus direbut pada perjalanan ini. Oke, siap. Inilah tempat sini. Apakah dia memang untuk tempat rest area istirahatnya, benar, untuk ekonomi, menciptakan tempat-tempat istirahat yang memang mereka nanti bisa istirahat. Nah kalau mereka bisa istirahat sebelum sampai ke Aceh, nah di situ kan nanti periode perekonomian akan bentar rest areanya. Apakah memang kita sodorkanlah makanan-makanan khas dari Tamiang bubur yang pedas bisa untuk mereka itu tanggung untuk apa kan bisa diisi sampai ke Aceh. Mendongkrak ekonomi gitu ya. Ekonomian. Nah tempat rest area seperti ini dan juga kalau saya pas lagi di situ mulailah ditarik kan di tempel-tempel di restoran-restoran itu tentang tempat wisata Aceh Tamiang ini, sehingga kalau seandainya mungkin pada saat mereka datang mau ke Aceh, mereka bisa singgah dulu nengok aja wisata yang di di Aceh Tamiang itu kan. Nah jadi rest area atau tempat istirahat ini tidak hanya untuk bisa kuliner, itu juga bisa memberikan satu informasi tentang apa sih Aceh Tamiang untuk mereka-mereka yang masuk ke sini, karena itu pelintasannya benar. Kan gitu. Nah tanpa ada daya tarik ini mereka tidak akan berhenti, paling berhenti orang yang penting-penting aja, mungkin buang air kecil aja, benar. Lewat aja gitu. Tapi kalau begitu dari Medan mau ke Aceh, mereka udah berpikir nanti kita berhenti di Aceh Tamiang ya. Nah, orang Aceh kita berhenti di Aceh Tamiang ya, gitu kan. Nah, begitu. Jadi macam kita lah dari sini mau ke Perapat misalnya. Tentu kan kita berpikir, saya mau pikir nanti ke Siantar aja. Karena apa di situ ada kopi, ada apa gitu. Enggak boleh nanti kita nanti ke Perapat nanti aja kalau gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya kita ke tebing apa kita lupa ke mana, kita makan dodol dan sebagainya. Benar. Nah, itu seperti itu yang dibuat. Ada daya tariknya. Nah, ini mungkin pemerintah daerah mungkin bisa didorong, tapi kalau tidak ada pegiat-pegiat ini macam rapat kita tadi, yang mereka yang mereka kadang-kadang mungkin karena dia kurang pengalamannya, kurang menata makanannya yang diapanya apa itu, sehingga seolah-olah potensi wilayah itu enggak potensial, padahal potensial asalkan ditata, di manage lah, pengelolaannya di package dengan baik apa sebenarnya kan itu Aceh Tamiang itu sebenarnya. Oke, siap.